Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Presiden Activity akan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar terkait dengan Presiden Republik Indonesia. Bersama saya, Festi Rahmadi. Ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menyoblos Pilkada 2024 di Bogor, Jawa Barat, dan Prabowo tiba di TPS 08 Bojongkoneng pada pukul 8.41 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kemeja safari. Prabowo tampak didampingi sejumlah pas pampres. Kedatangannya disambut antusias oleh warga. Prabowo juga langsung menuju bilik sambil memegang surat suara. Usai mencoblos, Prabowo memberikan pernyataan kepada wartawan yang sejak pagi sudah menunggu. Prabowo menyampaikan harapannya kepada seluruh para calon kepala daerah. Milih siapa? Milih siapa? Rahasia. Partai Gerindra gimana nih Pak? Kenapa? Melihat ini banyak juga sebagai ketua Partai Gerindra juga seperti apa nih Pak? Ya bagus ya. Baguslah, lancar semuanya, baik semuanya. Ya silakan. Pemilihan ya terserah rakyat milih yang baik. Ya, bagus semua. Iya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Ada arahannya nggak nanti Pak? Nanti nonton Quick Count nggak Pak? Quick count. Ya, saya mantau masih ada acara-acara lagi. Oke? Ini kemana Pak Presiden? Setelah ini kemana? Saya kembali masih ada acara. Ya? Jakarta, Hambalang ke Jakarta Pak? Enggak di Hambalang. Oke? Terima kasih semuanya. Ya. Ya, kita punya sistem yang baik. Sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Oke. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan hak pilihnya dalam gelaran Pilkada Serentak 2024. Dan Prabowo pun berpesan kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang tepat. Usai menggunakan hak pilihnya di TPS dekat kediamannya, Presiden Prabowo Subianto langsung memamerkan jari kelingkingnya yang sudah bertinta ungu kepada awak media. Saat ditanya mengenai siapa pasangan calon yang dipilihnya dalam Pilkada 2024, Presiden Prabowo Subianto pun berkelakar dengan menjawab bahwa pilihannya tersebut rahasia. Prabowo berharap gelaran Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar, serta berpesan kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang baik dan juga bertanggung jawab. Milih siapa? Milih siapa? Rahasia. Partai Gerindra gimana nih Pak? Kenapa? Melihat ini banyak juga sebagai ketua Partai Gerindra juga seperti apa nih Pak? Ya bagus ya. Baguslah, lancar semuanya, baik semuanya. Ya silakan. Pemilihan ya terserah rakyat milih yang baik. Ya, bagus semua. Iya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Ada arahannya nggak nanti Pak? Nanti nonton Quick Count nggak Pak? Quick count. Ya, saya mantau masih ada acara-acara lagi. Oke? Ini kemana Pak Presiden? Setelah ini kemana? Saya kembali masih ada acara. Ya? Jakarta, Hambalang ke Jakarta Pak? Enggak di Hambalang. Oke? Terima kasih semuanya. Ya. Ya, kita punya sistem yang baik. Sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Oke. Dari Jakarta,
Sri Dewi Andayani, Dava, Mutia, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan hak suaranya di Pilkada 2024 dan juga penjagaan ketat personil TNI terlihat di TPS 08 yang terletak di lapangan Hambalang, Desa Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat sebagai bentuk antisipasi ketertiban dan juga keamanan. Tempat pemungutan suara 08 di lapangan Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini akan menjadi tempat pencoblosan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu esok. Saat ini TPS tersebut sejak pagi petugas dari TNI berjaga-jaga di sekitar lokasi TPS untuk mengantisipasi keamanan, serta persiapan kursi meja hingga dekorasi telah selesai dilakukan. Presiden ke-8 Prabowo Subianto telah terdaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di TPS 08 yang akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, serta calon bupati dan wakil bupati Bogor. Total 590 daftar pemilih tetap yang mencoblos di TPS ini. Menurut Ketua Komisi Pemilihan UMJM Kabupaten Bogor, Adi Kurnia, rencananya akan tiba di TPS pada Rabu esok pukul 9 pagi. PJ Bupati Bogor, Sekretaris Daerah hingga Ketua DPRD Kabupaten Bogor rencananya ikut menggunakan hak pilihnya di TPS 08 tersebut. Coblosan untuk Pak Presiden, informasi dari bagian rumah tangga Hambalang. Pak Presiden akan mencoblos di TPS 08 Desa Bojongkoneng. Adapun dari Forkopimda besok yang akan mencoblos di sana ada Pak PJ Bupati, Pak Sekda dan Pak Ketua DPRD. Sejauh ini persiapannya seperti apa di TPS tersebut? Dan hari ini kami baru akan mengecek kesiapan di sana. Informasi dari teman-teman PPK dan PPS untuk lokasi di sana sudah siap untuk melaksanakannya pemungutan dan perhitungan suara. Pencoblosan dan pemungutan suara Pilkada 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024. Pilkada ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, sementara itu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Raja Inggris Charles III untuk membahas berbagai hal, khususnya pelestarian lingkungan dan juga alam. Hal itu diungkapkan usai bertemu dengan Raja Inggris King Charles III di Buckingham Palace. Dalam pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto bersama dengan Raja Inggris Charles III membahas berbagai hal, khususnya pelestarian lingkungan dan alam di Buckingham Palace pada Kamis 21 November 2024. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga turut mendapatkan saran dari Raja Charles III untuk bertemu dengan sejumlah tokoh terkait untuk mengatasi masalah lingkungan dan pelestarian hutan. Waktu muda saya pernah tinggal di sini dan sekolah di sini. Jadi ini kan kunjungan kehormatan ya, saya datang dan beliau sangat perhatian terhadap lingkungan, terhadap pelestarian hutan, pelestarian alam. Di situ kita banyak persamaan. Saya mengatakan saya sangat mendukung dan kita akan kerjasama. Beliau menyarankan saya jumpa dengan beberapa tokoh dari jaringan yang beliau telah bangun bertahun-tahun untuk memajukan masalah ini. Beliau sudah ke Indonesia 2 kali dan saya mengundang beliau untuk datang lagi. Adapun dalam pertemuan itu, Kepala Negara RI Prabowo sempat mengenang masa-masa ketika mengenyam pendidikan dan tinggal di Inggris. Ia mengungkapkan bahwa Raja Charles sudah sebanyak 2 kali berkunjung ke Indonesia dan ia berencana akan mengundang kembali Raja Charles ke Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Indonesia dan Uni Emirat Arab melakukan pertukaran nota kesepahaman dalam sejumlah bidang. Dan hal ini diselenggarakan dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden MBZ pada Sabtu kemarin. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menemui Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ pada Sabtu waktu setempat. MOU itu melingkupi berbagai sektor yaitu industri dan advance teknologi, energi, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, pertambangan dan infrastruktur, serta pengembangan dan pembaruan pemerintahan. Dalam pertemuan bilateral, Prabowo dan MBZ sepakat memperkuat hubungan ekonomi dan kerjasama strategis Indonesia dan UEA. Prabowo juga menyampaikan prioritas bagi pemerintah yang ia pimpin adalah terutama untuk menjamin keamanan dan ketahanan pangan. Dan selanjutnya untuk melaksanakan hilirisasi, processing daripada semua bahan baku kita di Indonesia supaya mendapat nilai tambah. Kita bisa bekerja di beberapa bidang dan kami ingin mengundang Uni Arab Emirates untuk aktif berpartisipasi dalam ekonomi kami. Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan antara kedua pemimpin untuk meningkatkan koordinasi pada tingkat teknis, pelaksana, hingga tindak lanjut guna mempercepat implementasi kerjasama yang telah dirancang. Prabowo dan MBZ juga sepakat bahwa hubungan Indonesia dan UAE merupakan fondasi kuat untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemajuan bersama di kancah internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di 10 Downing Street, London pada Kamis 21 November 2024. Bersama PM Inggris, Presiden Prabowo juga membahas penguatan kerjasama yang strategis antara Indonesia dan juga Inggris. Pertemuan dilakukan usai Presiden Prabowo bertemu dengan Raja Charles III di Istana Buckingham. Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan perjalanannya berkunjung ke kediaman Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di 10 Downing Street, London pada Kamis 21 November 2024. Dalam pertemuan bersama Keir, Presiden Prabowo membahas penguatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Inggris. Pertemuan ini juga menandai 75 tahun hubungan bilateral antara kedua negara. Beberapa bidang kerjasama yang dibahas adalah ekonomi, pertahanan, dan iklim. Very welcome. It's fantastic to be able to welcome you here. We saw each other earlier this week. Yes. But to have you here at Downing Street is a real privilege. Thank you very much. And lots that we've already done together as countries, and lots more I think that strategically we can talk about whilst we're here. So you're very, very welcome. Thank you, sir. Great honor for me. Finally to see the inside of Downing Street. The inside. Kemitraan ini disebut akan menyediakan kerangka kerja yang melibatkan kalangan bisnis, akademisi, dan lembaga penelitian, organisasi budaya, dan masyarakat yang lebih luas. Kedua negara juga berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bertukar pikiran tentang ketidakpastian dalam politik global saat ini, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama lebih erat lagi dalam mengatasi tantangan global. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo dan PM Inggris Keir menyoroti potensi untuk bermitra dalam memajukan transisi energi dan industri strategis berkelanjutan, serta kerjasama industri pertahanan. Prabowo dan Keir pun membahas tentang transisi energi, di mana keduanya menghendaki transisi yang adil dan merata, memangkas emisi karbon, dan melindungi lingkungan alam, serta memastikan pembangunan ekonomi. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan dalam hasil kunjungan kerja ke luar negeri sejak awal berhasil memboyong komitmen investasi di Indonesia mencapai total 18,5 miliar. Dan hal itu dinyatakan Prabowo usai menghadiri CEO Business Forum di salah satu ruangan State Dining Room. Dalam lawatan kunjungan kerja yang dilakukan, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa hasil kunjungan kerja ke luar negerinya sejak awal berhasil memboyong komitmen investasi di Indonesia mencapai total 18,5 miliar US dollar. Hal tersebut dinyatakan Presiden Prabowo usai menghadiri CEO Business Forum di salah satu ruangan State Dining Room yang berada di Lancaster House, London pada Kamis sore, 21 November 2024 bersama dengan 11 pimpinan perusahaan. Ini barusan saya baru berjumpa dengan pemimpin-pemimpin perusahaan-perusahaan besar di sini. Ada 19 tokoh, pemimpin dari beberapa besar dan tadi pagi dengan pimpinan dari BP. Total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah ya pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Ya. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah, ya sangat produktif. Secara rinci, nominal total 18,5 miliar dolar ini didapatkan dari komitmen investasi British Petroleum senilai 7 miliar US dollar, 1,5 miliar US dollar dari beberapa perusahaan lainnya, dan 10 miliar US dollar yang sebelumnya didapatkan dari hasil kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok. Setelah dari London, Prabowo akan melanjutkan lawatan luar negeri ke titik terakhir, yaitu Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada tanggal 23 November 2024. Dan akan kembali pulang ke tanah air pada 24 November 2024. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Jakarta, tepatnya di Bandara Halim Perdana Kusuma,
Jakarta setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan kedatangan Prabowo kembali ke tanah air disambut langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan juga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Nampak Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Prabowo. Presiden Prabowo yang tiba mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dan berpeci hitam itu segera menyalami mereka yang menyambutnya dengan sapaan hormat dan hangat. Sejak 8 November hingga 23 November 2024, Prabowo telah melakukan kunjungan ke 6 negara. Dimulai dari Tiongkok untuk bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan dilanjutkan ke Amerika Serikat, berjumpa dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Setelahnya Prabowo melanjutkan perjalanan kedua konferensi internasional, yang pertama adalah KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil. Usai dari sana, Prabowo bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Setelah itu ia berkunjung ke UEA bertemu Presiden MBZ. Dari semua kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo berhasil membawa banyak potensi investasi untuk dalam negeri serta kerjasama di berbagai sektor yang akan berdampak positif untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari bidang ketahanan pangan, gizi, kesehatan, teknologi, hingga energi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Mengakhiri kunjungan kerja di Inggris, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan wartawan yang meliput kegiatannya untuk mengabadikan momen di London dengan berfoto bersama. Dan momen itu terjadi ketika Prabowo usai melakukan sejumlah agenda penting di London. Dalam mengakhiri kunjungan kerja di London, Inggris, Presiden RI Prabowo Subianto melayani permintaan wartawan yang meliput kegiatannya untuk mengabadikan momen di London dengan berfoto bersama. Meski cuaca terhitung -1 derajat, namun tidak menyurutkan semangat rekan-rekan wartawan untuk meliput sejumlah momen penting dari kunjungan kerja Prabowo di London. Usai melakukan foto bersama, Presiden Prabowo kemudian menyalami satu persatu para wartawan Indonesia yang turut serta meliput kegiatannya selama di London. Presiden Prabowo juga mengingatkan kepada para wartawan untuk segera masuk ke dalam kendaraan liputan mereka lantaran cuaca di luar ruangan sangat dingin. Udah cepat-cepat kasih. Udah menggigil begini. Dalam kegiatan selama di London, sejumlah wartawan turut hadir. Dimulai dari bertemu dengan Raja Inggris Charles III di Buckingham Palace, kemudian memenuhi undangan PM Inggris Keir Starmer di 10 Downing Street, dilanjut menghadiri undangan santap siang Wakil PM Inggris Angela Rayner di Lancaster House dan pertemuan CEO Business Forum. Para wartawan juga tak lupa mengucapkan terima kasih ke Presiden Prabowo, sekaligus mendoakan kelancaran dan kesehatannya untuk melanjutkan perjalanan dinas selanjutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara CEO Roundtable Forum di London, Inggris. Ada momen menarik terjadi usai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara tersebut. Prabowo terlihat memberikan perhatian kepada Sri Mulyani untuk menggunakan mantelnya. Momen menarik terjadi usai Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara CEO Roundtable Forum dan akan memberikan keterangan pers di Lancaster House, London, Inggris. Prabowo menyadari bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani keluar dari tempat acara tanpa menggunakan mantel hangat di tengah kondisi cuaca yang begitu dingin. Sri Mulyani memang hanya tampak menggunakan baju batik berwarna biru tua, tidak seperti menteri lainnya yang menggunakan jas serta syal. Prabowo lantas meminta Sri Mulyani untuk menggunakan mantel dan meminta para staf untuk membantu Menteri Keuangannya tersebut. CEO Roundtable Forum yang dihadiri oleh Prabowo beserta sejumlah menterinya tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta membahas peluang investasi strategis di Indonesia. Forum tersebut juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Inggris, serta membuka peluang kerjasama lebih luas di berbagai sektor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memenuhi undangan makan siang dari Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner di Lancaster House, London, dan Presiden Prabowo Subianto juga memperkenalkan anggota Kabinet Merah Putih yang turut mendampinginya. Presiden Prabowo tiba di Lancaster House pada pukul 13:15 waktu setempat. Presiden Prabowo disambut langsung oleh Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner. Kunjungan tersebut memenuhi undangan makan siang dari Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner di Lancaster House, London pada Kamis 21 November 2024. Di sela-sela Prabowo dan Angela menuju The Eagle Room, tempat mereka akan melakukan makan siang bersama, salah satu staf Wakil PM Inggris menyinggung bahwa Prabowo telah bertemu Larry the Cat, kucing terkenal yang diurus oleh staf di Downing Street, kediaman PM Inggris. Presiden Prabowo kemudian bercerita juga di momen itu bahwa ia juga memiliki 8 kucing yang dipelihara di Indonesia. Sementara Angela bercerita bahwa ia juga memiliki 2 kucing, namun kucing yang satunya telah meninggal dunia. Usai melakukan santap siang bersama, Prabowo dan Angela mengakhiri pertemuan dengan berfoto bersama. Momen ini Prabowo dan Angela sepakat untuk terus menjalin komitmen hubungan baik antara Indonesia dan Inggris di berbagai bidang yang saling menguntungkan dua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.